Jadi kalau masalah terjemahan original teksnya mana yang mau dihafal itu nggak penting. Yang penting dipelajari dan dilakukan. Gimana meniru apa yang sudah tua? Gini. Bukti itu harus kita cari yang umurnya lebih tua daripada yang lebih muda. Zack, sekarang jujur sama diri kau sendiri. Berarti kitab yang lebih dulu lebih benar daripada yang kemudian, Zack? Ya dong. Mana yang lebih benar, kitab Katolik atau kitab Protestan? Oke, ku jawab ya. Nangis kau kan? Nangis kau. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kau Ya, menang, biar Kak Santi melihat. Nggak apa-apa, biar Kak Santi melihat bagaimana kalian. Ya silakan. Ya kau sudah tahu. Dengar baik ya. Mari ku tentang. Kalau kau tanya sama saya isi Alkitab, ku tahu isinya apa. Cerita dari Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya ku bisa tahu. Tapi ku nggak perlu tahu hafal sedikit demi sedikit. Ku tahu maknanya yang penting, artinya yang penting. Buat apa sekarang kau bilang pinter? Kau bisa Aramaik, kau bisa Israel, Ibrani, kau bisa Yunani. Mau nggak ku tes sekarang? Ku tes sekarang mau? Kau tahu artinya gak bahasa Yunani atau Ibrani? Mau ku tes? Kau jawab. Boleh, Ku kasih tulisan mau. Berani gak, Nandar? Gak. Saya nggak bilang bahasa Ibrani bisa. Kan kau bilang pintar bahasa Ibrani bisa. Enggak, aku nggak pinter. Tulisan kau makna ini artinya ya. Mau? Loh, nggak bisa begitu. Kita ngobrol bahasa Ibrani. Kita ngobrol bahasa Ibrani, bisa nggak? Ini Makanya apa dia sih? dengan Santi ya. Nah, Kau itu dengar siapa ya? sih ini? Sebenarnya cuma bisa baca doang. Nggak apa-apa. Kalau Biar kamu Kak belajar Santi bahasa melihat sebenarnya Nandar. bisa. Justru dengan begini biar Kak Santi melihat Nah, perbandingan betul. bagaimana akhlak Muslim dengan akhlaknya orang Kristen gitu. Ya, oh kelihatan akhlakmu kelihatan dari orang tahu siapa kau kok. Kau penghujat kok. Ya. Kalau kau berani sekarang, kalau kau berani, kutunjukkan bahasa Yunani, kau baca dan kau maknai arti yang sesungguhnya. Berani? Di sini bukan tempat uji menguji, Berani bro. Kan kita diskusi di sini. Yang di atas tuh, teman-teman, orang ini nggak akan berani. Dia aja dulu. Aku tanya Dia satu cuma hal bisa dulu, baca kalau doang, kau sanggup. maknanya dia nggak ngerti. Tunggu, Kalau Pak. kau mau menguji, berilmu Kalian dulu, tahu bisa Zek. baca hafal tulisan, tapi nggak Ya, ngerti. saya belum arti menanggapi. sesungguhnya. Saya belum menanggapi pernyataan kau tadi. Ayo, Ya, silakan. Di sini Bang kami Nandar tidak mau sedang jawab. uji Nandar tuh menguji. nggak Biarkan bisa Bang ya. Nandar Nggak ya, berani ya. sebentar. Tes gak Bukan berani. nggak berani, karena yang mengujinya Yunani, orang kayak Ibrani. kau. Ternyata nggak Harus bisa. yang menguji itu orang yang lebih pintar daripada Nandar, baru bisa. Gak perlu tes orang pintar sama orang goblok nih. Iya. Tes sekarang berani gak? Gini, kalau kau mengaku goblok, tolonglah banyak diam dulu, biar Nandar Kau tahu, jawab. Nandar gak akan tahu artinya. Aku bacakan bahasa Ini apa sih, Nezek? Bang Jack, Ayo, Bang apa? Jack, Bang Nandar mau Silakan jawab. Nandar. Bang Jack, Nandar, silakan Nandar. tolong Bang Jack. Bang Nandar mau jawab. Ya. Ini ya, kalau menguji, harus lebih pintar. Baik, gini aja deh. Saya akan menerima apapun yang Anda uji kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya. Gimana? Anda gak usah lari Ya, kemana-mana. Loh, Anda kan menguji. Saya Anda minta anggap satu si syarat orang aja. goblok nih, orang goblok. Saya tuh kan belum apa-apa Saya sudah kasih bilang goblok. tulisannya Gimana nih. sih? Tulisannya. Belum Setelah apa-apa Anda sudah bilang baca, goblok. Anda tahu artinya apa enggak? Tes nih. Iya, kan Anda Kamu mau pilih menguji aja. saya. Saya Mau cuma satu Ibrani, syarat nih. mau Tadi Ibrani, Anda mengatakan mau Anda paham Bible. Saya cuma mengajukan satu pertanyaan. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya, Anda boleh menguji apapun tentang saya. Boleh Oke. nggak satu pertanyaan buat saya? Boleh, silakan. Ya, boleh. Oke. Sekarang saya tanya, Lukas 10 ayat 1 yang diutus oleh Yesus berapa orang jumlahnya? Silakan. Yohanes Nerpas. apa? Lukas 10 ayat 1 Kau kan nggak berapa salah. jumlah Kan aduh, biasa lah dengarkan. itu. Dengarkan saya. Lukas 10 ayat 1. Dengar dulu, Jack. Dengar dulu lah. Masa kau Jangan nervous, jangan nervous. Agak Lukas nervous, 10 ayat 1. Lagi, Bang. Berapa jumlah murid yang diutus oleh Yesus? Kalau kau benar, apapun kau katakan, menguji dan lain sebagainya, silahkan. Kalau kau benar. Tapi kalau tidak benar, berarti kamu memang botol. Silahkan. Berapa? Sebenarnya saya akan jawab, tapi sebenarnya kamu tuh
pengetesan bahasa kamu tuh gak ada hubungan dengan ayat ini. Kubacakan ya. Kemudian daripada itu, ini kubacakan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ya, 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahului ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kenapa? Salah. Bukan 70 yang diutus oleh Yesus, tapi 72. Jadi saya tunjukkan ya Yunaninya. Saya tunjukkan nih. Ya. Lukas 10 ayat ke-1. Iya. Udah salah kan? Lu mau ngetes lu kitab Ini kan sendiri gak tahu. terjemahan. Lo sabar dulu. Bang Loding di-mute dulu tolong. Terjemahan. Di-mute. Terjemahan. Tadi kamu sendiri, astagfirullah. Di-mute dulu. Ya, sabar, Bang Jack. Aduh, ini orang nggak Ganti bisa ini. dulu. Lu belum apa-apa sudah kepanasan. Iya. Kan udah terjemahan. Silakan Nandar. Tadi Anda sendiri yang mengatakan tidak usah hafal, yang penting saya paham. Ketika saya tanya Anda, berapa jumlah murid yang diutus oleh Yesus di dalam Lukas 10 ayat ke-1, Anda menggunakan terjemahan. Di situ 70 dalam original teks, bukan 70, tapi 72. Saya tunjukkan. Ini kita bukan Google ya, ini kitab langsung. Ya, kalau kau nggak percaya, silakan kau artikan. Nih, saya tunjukkan. Mau ngetes katanya, oh saya ahli, memahami, bisa khotbah. Ditanya salah. Jangan framing. Kau kan nanya Lukas 11 ayat 1. Ya aku jawab lagi. Ya, nih ya, nih. Coba. Ini saya tunjukkan nih bahasa Yunaninya kau. Gak usah lah menguji kita, menguji-nguji lu sendiri nggak becus. Nih gua mah becus. Ya, ntar ya. Nah ini lihat nih. Meta de tauta ane dai sen ho kurios eteros ebdomekonta itu 70. Apa di sini? 70 ebdomekonta 2. Kai apes Thailand hautos ana 22. Jeder kon. Yang benar 72. Jadi tidak ada hak kaum untuk menguji saya. Yang berhak menguji saya hanya orang-orang Kristen yang lebih pintar daripada saya. Bambang Nursena kalau berani. Rita Wahyu kalau berani. Kalau Anda nggak bisa apa-apa nguji-nguji saya, enak aja loh. Mau bikin konten loh. Boleh ku jawab. Belum. Saya mau ngomong dulu sebelum si Zek. Enggak, tunggu dulu dong, satu-satu dulu. Teman-teman, Saya dulu. belum, Oke. enggak, saya minta Sabar dulu dulu, waktu. kepanasan Ya, banget. sebelum Bang sabar, Loding, Zek. Uniripa Bang. Ya, Enggak, sabar, satu-satu Zek. dong. Iya, Kan dia loh, ngomong, kau saya mesti jawab dong. sejak kapan room ini bisa punya kamu jadi moderatornya, Zek? Bahkan saya lebih berkuasa daripada kamu loh, Zek. Etikanya itu dia kan statement. Etikanya saya yang bicara dulu ya, karena dari tadi saya diam. Dengarkan teman-teman ya, saudara Sabar kita dulu, Zek Bang Jack, ini biarkan tadi Uni dulu, menyepelekan. Alex, duluan. Iya, tadi dia merendahkan dan menyepelekan transmisi Quran dengan metode hafalan dan pengetahuan tentang bahasa asli. Lalu dia bilang, nggak perlu, nggak penting, yang penting ngerti maknanya. Heh, saudara-saudaraku, kalian yang bahkan kitabnya saja masih ada aplikasinya, di kitab kalian ada pegangannya, masih kalian nggak bisa memahami kitab kalian. Masih bertentangan dengan yang satu dengan yang lain, makanya kau bukan Tritunggal, kau Oneness. Lalu kau bilang, kami bisa memahami. Nah, jangankan kalian yang tidak menghafal, kalian yang punya buku di tangannya masing-masing kitabnya sama aja, maknanya aja beda-beda. Bagaimana orang seperti Anda berhak menyepelekan metodologi penjagaan Quran dengan hafalan dan pemahaman bahasa aslinya? Itulah bukti tadi kenapa Nandar itu belajar bahasa Yunani. Karena akhirnya dia tidak mau dibodohi oleh terjemahan. Sementara kau tadi mengikuti terjemahan yang keliru. Secara teks aslinya ternyata 72. Sementara di kitab yang kau baca secara terjemahan itu 70. Maka kau tersesat, Nandar yang benar. Begitu Sudah. juga dengan Kak Santi ini dengan kau itu beda pemahaman. Kau Oneness, dia Tritunggal. Lalu kau bilang, buat apa ngafal, yang penting paham maknanya. Makna menurut kau itu berbeda dengan makna yang menurut Kak Santi, bro. Jadi Sudah. jangan merendahkan metodologis. Belum. Jangan merendahkan metodologi agama orang lain kalau kau tidak punya metodologi yang lebih hebat. Diskusi saja baik-baik di sini. Kenapa menunjukkan seperti itu? Justru Kak Santi akan malu melihat kau seperti itu. Nandar tidak begitu kepada Kak Santi. Bang Loding tidak begitu menghargai Kak Santi. Saudarimu perempuan sini sama Kristen aja dihargai oleh saudara saya. Tapi kau dari tadi ad hominem, menyerocos. Santai diskusi itu, ya. Tunjukkan Kau datamu, framing siapa? tunjukkan Benar, pemahamanmu. Ya, saya Kau melihat tidak dari tadi bukan begitu. Yesus kesurupan Coba kita kata lihat, Bang. silakan. Bang Jack,
Bang Jack, coba dijawab Bang Jack yang 70 sama 72 tadi Bang Oke, Jack. ku jawab ya. Tadi kau bertanya sama saya, di kitabmu tertulis itu berapa orang diutus, betul? Dan kau suruh saya membuka Tunggu sebentar. Enggak, saya Tunggu tidak mengatakan itu sebentar. masalahnya. Yang Tunggu saya sebentar. tanya, loh, sebentar kan Anda menuduh saya mengatakan Saya seperti nggak itu, boleh saya enggak. jawab. Nggak boleh Nih, jawab. saya ulangi lagi. Saya tidak mengatakan dalam kitabmu. Yang saya tanya, di dalam Lukas 10 ayat ke-1, Ya. berapa jumlah murid yang diutus oleh Yesus? Kau mengatakan 70, sementara Ya. di dalam original teksnya 72. Ya. Yang benar yang mana? Kalau yang benar yang 72, yang 70 itu karya siapa? Kok bisa berbeda Ya. sendiri? Silakan jawab. Oke, ku jawab ya. Karena kau tadi menyuruh aku melihat Lukas 10 ayat 1, dengar baik-baik ya. Makanya ku buka Lukas 10 ayat 1. Tetapi kalau kau bicara original teksnya, jelas di situ 72, 72. Itu yang ku maksud. Itu cuma masalah perbedaan terjemahan. Ku pun nggak setuju, kan ku bilang kalau kau sering debat sama saya, kau kan tahu, ku sering nggak setuju dengan LAI. Kenapa? Karena LAI itu banyak terjemahan yang salah. Sarki atau sark diterjemahkan menjadi manusia. Itu banyak sekali yang ngaco. Tapi kalau kau tanya itu bukan sesuatu yang urgent. Ngerti gak? Sifatnya. Tapi kalau kau mau benar-benar belajar, kau harus belajar original teksnya. Tanpa harus menghafal. Nggak ada hubungan sama menghafal, aku kasih tahu. Ini udah zaman canggih. Kalau kau merasa seperti ku nih. Ku dulu orang Tritunggal. Setelah ku belajar benar-benar, ku cari tahu original teksnya itu aslinya apa, bahasa Yunani apa, bahasa Ibrani apa. Setelah ku cek, ya kau harus jujur. Oh ternyata terjemahan itu bukan manusia. Ternyata terjemahan adalah daging. Kita harus jujur. Tapi tidak ada hubungan dengan penghafalan. Karena tidak ada ayatnya, hei kamu harus menghafal ya. Sekian, nggak ada. Yang ada, Yesus nyuruh kita menjadi pelaku firman. Sorry ya, aku terusin sedikit. Kenapa aku dari tadi bersikap seperti ini? Kau tanya yang lain-lain, Loading sering debat sama saya, diskusi sama saya. Kami selalu asik. Ya teman-teman Tunggu ya, sebentar. ini dia pelaku firmannya. Diam, nah makanya kau takut saya ngomong. Ya, apakah harus ngomong dengan baik-baik terhadap orang-orang seperti kamu? Yang jelas-jelas tadi kau bilang Yesus kesurupan. Kataku Yesus kesurupan, padahal aku nggak pernah ngomong Yesus kesurupan. Yang mengatakan Yesus kesurupan kamu. Maka itu kan kau framing. Bagaimana kau nggak mau Definisi tegas sama kesurupan, manusia definisi macam kau? kesurupan. Yang kau Ya, bilang, definisi kesurupan yang apa? kau bilang Yesus itu adalah Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kata Yesus. Bapa di dalam Yesus, apakah roh Bapa dalam Yesus? Oke, saya mau tanya samamu sekarang. Kalau kesurupan, rohnya di dalam orang itu doang bukan? Ya, di dalam orang itu. Di luar itu ada gak? Enggak lah, namanya kesurupan. Kesurupan itu makanya masukkan kau gimana sih? berbeda. Masa di Kau luar? mengalami kesurupannya beda sama Yesus Ya itu. sudah, ketika kau Yesus mengutip tidak pernah bahwa roh Allah kesurupan, dalam diri ngaco Yesus, kau. apa maksudnya? Kalau kau ngomong masalah Makanya ini, saya habis tanya. kau sama saya. Kalau Ngerti gak? begitu saya tanya Maka dari apa awal aku maksud bilang, dari Yesus? segala kelimpahan Kalau Allah. Makanya ku bacakan raja-raja samamu. Apa maksud? Nggak usah bawa raja-raja. Tenang. Ini pelaku firman Kak Santi ya. Tuhan adalah memenuhi Kak segala Santi ini pelaku kelimpahan firman nih, Kak. Yesus, ku kasih tahu samamu. Kelojotan nih. Nih, Makanya Udah kau malu. Ini bilang kelojotan Yesus nih. kesurupan. Pelaku Kau yang firman. kesurupan. Kau yang Kelojotan. yang kesurupan membuat sebenarnya. saya mengatakan Dengar Yesus baik-baik ya. kesurupan Ini. karena Saudara kau Alkitab, yang kau bilang ngomong sama kalau saya roh Allah pelan-pelan, dalam diri habis kau Yesus. semua sama saya. Saya kasih tahu. Mau ngaco Iya, nih. kami Malu takut, kau sama kami saya. berempat takut Nggak sama ada. kau. Kami Nggak. ketakutan sama kau. Nggak ada yang bisa nggak ada. didengar. Bang, nggak ada yang bisa didengar jadinya Enggak, Bang. gini aja Karena nih. memang Aku orang mau begitu. Saya ngomong dari tadi aku potong-potong sama dikit. dia. Sabar dulu, Bukan sabar Jack potong, nih, framing sabar, pula sabar. sama dia. Ku bilang Yesus Jangan kesurupan. takut, jangan Padahal takut. dia ngomong Yesus kesurupan. Bang Loading ini gimana gak bisa diam? Oke, saya simpulkan Mbak tadi Santi. dari Bang Jack. Bang Ya, Nandar. Jadi ya saya setuju dengan Bang Jack. Jadi ada perbedaan 70 dan 72, tapi bagi umat Kristen tidak menghilangkan esensi dari makna firman Beda lah, itu. 70 dengan Ya. 72. Iya, maksudnya Sekarang saya makna tanya sama Kak firmannya. Santi sama Jack nih. Ya, Yang tunggu dulu, berbeda Bang itu Nandar. terjemahan. Sebentar dulu. Yang membedakan itu terjemahan dengan original teks atau bagaimana? Jadi itu yang salah terjemahan berarti. Terjemahan salah. Ya. Baik, Bang Loading. Cuman Bang Jack. Yang tunggu, salah Bang terjemahan Nandar. ya. Tunggu, Enggak, Bang yang salah Nandar. terjemahan ya. Nanti. Saya mau ke Kalian Bang Jack. ini, Saya kamu mau ke masuk Bang Jack. Maaf ya. Bang Jack, Kamu masuk ke sini Bang Jack, begitu mereka di boleh Gua dengar ambil- nggak? Saya mau ke Bang Jack sekarang. Berarti kita mengakui kalau manuskrip Bible juga tidak sempurna karena ada perbedaan. Oke, Itu maksud sabar. saya. Kak Boleh Santi, dijawab? Ya. sabar Ya, dulu, Bang Jack. Bang Jack. Kak Santi, yang tadi salah terjemahannya ya.
Bang Loading, tolong aku dilebarin. Aku mau menunjukkan data. Jadi si Jack ini nggak punya ilmu. Saya tunjukkan ya datanya. Kasanti, lihat ini baik-baik. Nggak punya ilmu. Sabar dulu, Jack nih. Memang Jack nih, begitu, sabar dulu, Zek. sabar Kamu dulu. nggak tahu, Zek. Kamu nggak tahu Dikatakan nggak kan? punya ilmu. Sabar dulu, Jack nih. Lu Zek, kenapa diam kamu kok dulu. jadi tantrum? Kalau kamu berilmu Dengerin tentu dulu. kamu bisa menjawab dengan tenang. Dengerin dulu, Kau dengerin aja dulu. teman dari tadi. Ini ilmu, Zek. Ini ilmu, Zek. Tenang, Zek. Ini dikasih ilmu ya. Apa Ya kau udah, dari kalau tadi kau nggak ngomong terima, sama diam saya? dulu. Diam dulu kalau kau nggak terima, diam dulu ya. Bang Jack, kalau bantah-bantah dengan ilmu lah. Kita di sini Iya. kan semua Ya sama, saya cuma belajar. belajar ilmu. Masa Anda Saya cuma sama- bantah dengan sama saya emosi? ngomong Kalau seperti cuma apa model dari emosi, tadi? saya lebih Panas. emosi daripada Anda loh. Emosi. Waduh, Ya kalau mau turin-turin Emosi aja. Berarti dia. anda nggak punya nyali sama Iya, saya. dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Iya, Setelah ini dengar, kalau Anda mau dengar. turun-turun. Ketika saya ngomong si Rifa Biarkan nggak potong, dulu. kenapa kau nggak mau Nandar. tegur dia? Dengar dulu. Oke. Kau tanya samamu. Iya, Ketika dengar kau dulu, ngomong, baik. Ini si tidak Rifa potong, baik. kenapa kau Sabar. nggak Baik, tegur ini dia? tidak potong, Apa karena oke. sesama Islam? Oke, ini tidak potong. Iya, dengar, ini tidak potong. Diam dulu. Diam dulu, biarkan dulu Kang Nandar selesai. Habis itu kamu punya waktu, biarkan dulu. Kamu mau bantah itu kan hak kalian untuk membantah Bibel kalian. Tapi bantah pakai ilmu, jangan pakai emosi. Kalau cuma emosi, saya lebih emosi. Saya bisa bakar loh rumah kalau saya emosi tuh. Baik. Baik. Lanjut. Oke, Bang Jack. Teman-teman, mudah-mudahan Kasanti dan teman-teman dapat hidayah. Masya Allah ya. Jadi tadi Bang Jack mengatakan bahwa, terima kasih, tadi mengatakan bahwa ini salah terjemahan LAI, makanya saya nggak menggunakan LAI. Ternyata Kasanti, yang salah itu bukan terjemahan. Nih saya kasih tahu, teman-teman, kita lihat ya. Ya, kita lihat dan teman-teman boleh cek di website ya. Nah, yang saya pegang, teman-teman ya, sebentar dulu ya, ngeblur. Yang saya pegang ini adalah naskah Sinaiticus, naskah tertua Perjanjian Baru. Oke ya. Jadi yang ada di sini adalah naskah tertua Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, yaitu Codex Sinaiticus pada tahun 360 Masehi. Nah, Bang Jack salah fatal mengatakan kalau yang salah terjemahan. Sementara kita lihat teman-teman ya. Itu tadi kodeks 350. Ternyata kalau kita lihat, nah kalau kita lihat teman-teman ya, sebentar ya yang blur. Nah, di dalam kodeks Textus Receptus 1894 itu ada dalam original teks. Memang di sini tertulisnya 70. Saya bacakan. Metadetrauta anedaisen ho kurios kai eteros ebdome konta. Nggak ada dua di sini. Jadi 70 itu Yesus mengutus 70 orang itu mengutip naskah atau kodeks Textus Receptus yang ada abad ke-15. Dan orang Kristen percaya ini adalah firman Tuhan. Dan orang Kristen juga di samping juga percaya kalau ini adalah firman Tuhan. Makanya Bible nggak bisa dihafal. Yang satu bilang 72, yang satu bilang 70. Yang benar yang mana? Tidak mungkin ada kitab yang mengatakan 70 dan 72 semuanya benar. Pasti yang satu diantaranya ada yang salah. Jadi Anda sudah salah fatal mengatakan itu terjemahan yang salah. Sedangkan 70 itu memang ada, tapi itu abad ke-15. Yang jadi persoalan abad 15 Textus Receptus diambil dari mana? Nah itulah makanya Kasanti kenapa Bible nggak bisa dihafal? Ya banyak perubahan, banyak perbedaan. Terima kasih Uni, dilanjut guru saya. Dikecilkan layar saya, Bang Loading. Terima kasih banyak. Nah, oke, silakan. Oke. Bang Jack, Anda mau bicara apa coba? Silakan. Oke. Tadi kau sudah bilang, nah makanya aku bilang samamu, ya, yang kerasukan tuh kau. Asal kau tahu aja. Makanya aku bilang tadi. Bahas pakai data, jangan apa nyerang orang, bahas pakai data lah, silakan. Ya, makanya aku bilang tadi, terjemahan itu kalau di dalam LAI itu 72, ya kan? Lalu kalau aku baca lagi yang tadi kamu ngomong itu ada 72 dan ada 70. Mana yang benar? Antara dua itu pasti yang benar. Yang jadi masalah adalah itu bukan sesuatu yang urgensi. Yang urgensi itu adalah di mana itu benar-benar Yesus itu mengutus murid-muridnya. Ada hal yang lebih penting daripada itu semua, gitu loh. Di Injil yang satu dikatakan Yesus menyembuhkan orang buta cuma satu, ya kan? Di satu lagi menyatakan Yesus menyembuhkan orang buta 2 orang. Mana yang benar? Yang benar Yesus menyembuhkan orang buta, titik. Coba kalau nabi tetangga saya tuh bisa nyembuhin orang buta, nggak ada ceritanya nabi tetangga saya.
Nggak ada ceritanya saya kasih tahu. Ya, gitu loh. Jadi ada hal penting yang punya benang merah, punya esensialnya banget di dalam kitab kami itu. Yesus memberikan keselamatan, hidup yang kekal dan lain sebagainya. Yesus sudah di surga dan lain sebagainya. Itu yang sangat penting buat saya. Jadi kalau masalah terjemahan original teksnya mana yang mau dihafal itu nggak penting. Yang penting dipelajari dan dilakukan. Kalau kata ayat 70, 72 emang mau dilakukan apa di situ? Kalau saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, oke, karena berdasarkan ayat ini saya mesti cari 70 orang, 72 orang. Itu nggak penting, nggak ada hubungan yang sesuatu yang bagaimana. Yang benar apa? Yesus bilang kalau kamu dijahatin orang, kamu balas dengan kasih, ya kan? Itu ayat yang penting, yang harus dilakukan. Menghafal itu bukan sesuatu yang sangat penting, gitu loh. Yang penting kamu tahu setiap cerita-cerita itu kamu tahu. Kayak saya nih. Di LAI ini kan sudah baca dari kecil LAI kan. Yesus menyuruh orang murid 70 untuk diutus 22 orang. Saya memang baca seperti itu. Iya kan? Lalu kenapa? Kalau saya menghafal 72 sama 70 bisa menghafal. Apa pengaruhnya dengan iman saya? Nggak ngaruh. Jelas saya ngomong. Udah silakan. Oke, Sudah. besarkan saya. Boleh saya dulu ke Bang Jack? Oke, boleh Kak Santi. Karena ini Setelah Kak sesama Santi ya. Kristen. Silakan, Santi. Iya, Boleh sesama Kak Santi Kristen. dulu. Ya. Ya, Bang Jack, saya kan juga saya Kristen Protestan. Di sini kan saya dari tadi kalau Abang tuh ngikutin, yang saya mau pertanyakan ke Uni itu kan masalah akurasi. Akurasi kitab suci topik kita, seakurat apa. Jadi walaupun ada angka yang berbeda, itu juga salah satu dari elemen akurasi, bukan masalah esensi gitu lah. Nah, maksudnya Bang Jack berarti kita dengan tadi Bang Jack mengakui memang ada perbedaan, berarti artinya kita mengakui memang belum akurat gitu ya, walaupun hanya angka. Karena angka itu juga memiliki makna sebenarnya, Bang. Ini kebetulan aja salah satu indikator kan, artinya ketika ada satu indikator aja yang melihat ini bisa dibuktikan tidak sama, berarti kan kemungkinan ada juga nanti di ayat yang lain. Gitu Bang Jack, coba Boleh saya jawab, diluruskan. Kak Santi? Iya. Boleh saya jawab ya? Gini loh, Kak Santi. Boleh. Iya. Gini, sesuatu bukti itu kita lihat apa yang paling tua. Ya. Karena nggak mungkin yang lebih muda itu meniru apa yang sudah tua. Setuju nggak? Gimana meniru apa yang sudah tua? Gini. Bukti itu harus kita cari yang umurnya lebih tua daripada yang lebih muda. Ya, Setuju nggak? ya. Bukti yang sudah ada nih, misalnya misalnya abad ke-1 atau abad kedua, ya abad ke-1 atau sebelum abad ke-1 itu sudah ada nih buku nih, ya kan? Ternyata di abad ke-7 ada lagi buku yang bercerita tentang abad 1 nih. Sama nih ceritanya nih. Sabar, Jack. Tunggu. Sabar. Oh, Yang jangan mengatakan, potong kita lagi. dengar. Sabar, izin sebentar, Jack. Izin saya berbicara sebentar dari tadi saja. Yang mengatakan 70 dan 72 bukan Al-Quran. Kenapa abad ke-1, abad Saya ke-7? kasih analogi doang. Saya kasih analogi doang Gimana gampang. kau ini? Saya kasih analogi doang gampang. Tapi aman Bang Loding, Masalah Bang 70 Loding. atau 70. Tunggu sebentar. Nanti itu akan Masalah menampar 70 mereka sama Bang. 72, Tenang Bang. Santi, bentar. Tenang, aman. 70 sama 72 itu, yang mana bukti yang lebih tua? Itu yang harus dipegang. Paham maksudnya? Sebentar. Aku bilang tadi, aku kasih contoh, abad 1 sudah ada nih cerita tentang nih, begini-gini. Lalu abad 2 atau 3 sebelum Masehi, cerita tentang Musa sudah ada, cerita tentang Abraham sudah ada, cerita tentang Daud sudah ada nih paling tua nih. Buktinya pun ada, original teksnya pun ada. Tiba-tiba di abad ke-7 atau abad ke-8 Original atau 10, teks. tiba-tiba nongol lagi cerita tentang Musa. Saya mau tanya maka Santi kalau kasih pinter, yang mana bisa lebih percaya? Pastinya yang original, yang tertua. Yes. Nah, Maka itu sebab cuman itu saya sampai hari masalahnya, ini saya nggak pernah percaya sama kenapa agama di beda? luar Kristen. Apalagi yang niru-niru cerita Abraham, Musa, Daud dan lain sebagainya. Yang awal datang. Ini bukan Nggak apa-apa, Bang Loding, nggak apa-apa. Ini Bang Santi ini Sama. pintar ini, Kak Santi ini bukan pintar Bang itu, Loding. Bang. Masalahnya Saya tahu. kenapa ada perbedaan? Itu yang saya bilang Kenapa ada tadi. perbedaan? Yang saya bilang tadi, kalau kamu ketemu dengan dalil yang lebih lama lagi, ya bukti yang lebih lama lagi, harus kamu pegang itu yang lebih lama. Kak
Kak Santi, boleh nggak saya nanya Tunggu sama Zek, Kak sebentar, Santi? kau jangan potong dulu. Kenapa itu bisa Kak berubah? Santi boleh nggak? Saya nanya Kak Santi kok. Saya nanya Sebentar. Kak Santi, boleh nggak saya Sabar, mempertanyakan sebelum logikanya habis. si Kau Zek? jangan potong-potong. Kau bilang saya nggak punya etika. Saya Kau tanya Kak punya Santi, etika. ini kenapa si Zek ini dari tadi ngamuk-ngamuk terus nih? Kalau Heran saya. dijelaskan, makanya saya bilang Santi. Saya lagi tanya Kak Santi, yang setelah tadi, si Zek ngomong, yang Kak Santi abad- izinkan yang nggak saya abad bertanya pertama kepada si itu Zek, sudah biar ada. saya tunjukkan cacat Tiba-tiba logikanya si Zek, siaran Kak yang Santi. tahun 1800 Boleh. sekian itu menongol. Yang mana yang kamu lebih percaya? Ya. Tentu dong yang Artinya abad Bang, pertama dong. artinya Bang Jack, berarti ada yang salah berarti kan di antara dua itu ada yang Iya, salah. tapi Dan ada yang benar itu nggak? bagian, hah? Ada yang benar nggak? Apa? Ada yang benar Ada nggak? yang benar, tapi kan ada yang salah. Setuju. Saya jadi bingung. Oke, saya masuk Kak Santi Ada ya. yang Saya benar. masuk ke Kak Santi nih. Saya ke Kak Santi. Sama tentang Ya. kitabnya Kristen dengan kitab yang lain. Itu pun sama cara mencernanya begitu. Nggak mungkin yang udah baru datang niru yang udah Zek, lama Zek datang. banyak Nggak kali mungkin. bicaramu dari tadi udah muak pula aku nengoknya. Maaf Kak sama, Santi ya, saya harus aku menunjukkan muak asli pula saya ya. itu. Zek, Cakep, sekarang jujur sama diri kau sendiri. Berarti kitab yang lebih dulu lebih benar daripada yang kemudian, Zek? Iya dong. Mana yang lebih benar, kitab Katolik atau kitab Protestan? Oke, ku jawab ya. Nangis kau kan? Nangis kau. Ku belum jawab, kau sudah bilang nangis. Nah, jawab. Dengar baik-baik. Kitab itu dari dulu tidak ada Katolik Protestan. tidak Mana ada. yang lebih dulu, kitab Katolik 72 kau kitab dengar atau saya Protestan ngomong yang dulu. kemudian di abad ke-16 66 Kau jawab, kitab. kau diam. Kau sudah bilang tadi parameter benar itu yang lebih dulu. Kau jawab, kau diam. Nggak usah bertele-tele Kau dengan jawab, kau aku. diam. Kau Saya jawab, dengan kau Kak diam. Santi model saya model Kau soft jawab. spoken, dengan kau nggak Ku jawab, pantas. kau diam. Ku jawab, Kau kau diam. jawab pertanyaanku. Ku Mana jawab, yang kau lebih diam, dulu mau. antara kitab Katolik dengan Protestan dan mana yang lebih kau diam benar? berani. Jawab. Nah, kau tahu. Iya, aku diam, jawab. Dijawab, Kau Budi, diam ya, dijawab. ya. Ya. Kau diam. Saya diam. Kitab-kitab itu ditulis semua abad pertama. Di abad pertama itu tidak ada golongan Kristen, Katolik, Ortodok dan nggak ada itu. Tetapi kitab-kitab itu. Yang mana yang lebih benar antara Katolik dan Protestan? Karena Protestan di kau abad tanya ke-16, kitab-kitab, Katolik lebih dulu. bukan aliran, bukan Karena selesai parameter ngomong. kebenaran menurutmu Hey, adalah yang lebih dulu, yang tulis lebih benar. Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu abad pertama. Itu Katolik Mana belum ada. lebih benar perjanjian Kristen, baru atau Protestan perjanjian tidak ada. lama? Jelas gua ngomong. Mana lebih benar perjanjian baru atau perjanjian lama? Nek kau ngobrol sama saya. Mana lebih benar Matius, perjanjian baru Markus, atau perjanjian Lukas, lama? Yohanes, bahkan surat-surat Paulus 13 surat Antara Paulus. perjanjian baru dan perjanjian lama mana lebih dulu? Dengarku ngomong. Antara perjanjian Kau lama jangan dan lari perjanjian baru kemana-mana mana yang dulu, lebih dulu kau jawab ditulis? satu-satu dulu. Kok nggak bisa jawab? Saya ganti pertanyaan. Kau takut, ini kau udah mulai Antara bingung. kitab perjanjian lama dan Santi, perjanjian baru mana yang lebih dulu makanya ditulis? Kau jangan kumpul-kumpul sama penyesat-penyesat macam ini, ku kasih tahu. Coba lihat Kak Santi. Kau Coba lihat diam Kak Santi, ya, dia ku tidak takut berani sama menjawab. kamu ya. Dengar, diam. Lihat Kak Santi. Matius, Markus, Lukas, Ya, diam Yohanes. dulu nih, diam dulu. Dengar nih. Kak Santi. Ya, Oh, sorry Kak Santi. turunin Ini ya. nggak sorry. Saya minta maaf sama Kak Santi. Begini Kak Santi ya, kita ini diskusi akademis. Kalau sekedar diskusi seperti itu, nanti Kak Santi akan melihat sisi lain dari saya. Kenapa? Saya ini bukan orang yang akan membiarkan tuduhan terhadap agama saya. Saya bersedia menjawab tentang agama saya. 1000% saya berani menjawabnya, Kak. Tapi mohon maaf, saya bukan orang yang akan membiarkan orang memframing agama saya. Mari kita bahas secara rasional. Apakah betul yang lebih dulu itu yang lebih benar? Justru Kristen blunder Kak di sini. Kalau memang kitab yang lebih dulu itu lebih benar, maka tidak boleh ada perjanjian baru. Maka peganglah perjanjian lama, karena perjanjian lama lebih dulu daripada perjanjian baru. Sementara isi kandungan perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berkontradiksi, baik konsep ketuhanan, baik tentang Tuhan. Nah, maka Jack tidak memenuhi standar omongannya sendiri. Dia hanya ingin menyerang agama Islam karena menuduh bahwa Islam itu Qur'annya baru muncul di abad ke-6, Kak. Ya, tapi kakak harus tahu konsep Quran dan para nabi, nabi Israel itu memang mengutus pertama Abraham dulu. Ketika Musa datang, bukan berarti kita bisa membandingkan ajaran Musa dengan ajaran Abraham, karena sama-sama benar dua-duanya. Hanya saja ajaran Musa ini mengajak kepada yang diajarkan oleh Abraham kepada orang yang sudah menyesatkan ajaran Abraham. Maka Yesus kemudian mengajarkan kepada orang di zamannya untuk mengikuti kembali ajaran Musa yang sudah diselewengkan. Maka Quran pun begitu, mengkoreksi apa yang sudah diselewengkan. Jadi kalau kita mengambil parameter yang lebih benar itu yang lebih dulu, maka orang Kristen hancur. Harusnya nggak boleh ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Harusnya lebih pegang kepada Katolik daripada Protestan. Ini dia Protestan, bahkan denomnya sendiri adalah denom terbaru, yaitu denom ajaran Sabellius. Gitu. Maaf Kak Santi ya, karena kita kan diskusinya bagus. Saya tak tertarik diskusi debat kusir gitu, Kak. Kalau di depan Kak Santi. Tapi kalau Kakak ingin melihat saya debat kusir dan debat hantam-hantaman di room saya sendiri, Kakak boleh lihat. Ya, Saya menjaga sikap karena ada Kak Santi di Iya, Bu sini. Santi, ya.
Ya, saya Ya Bu setuju. Santi, mohon maaf ya Bu Santi ya, karena memang di studio. Nggak Ya, masalah, nggak masalah. Itu silakan, silakan. hak Bang Loading sama Uni menurunkan. Berarti tadi kan sebenarnya secara tidak langsung Bang Jack juga mengakui ada perbedaan. Yang kita bahas tadi kan yang ditantang sama Bang Nandar kan 70 dan 72. Ya kan, bukan esensi dari firman itu gitu ya. Nah, ya saya juga berbesar hati berarti mengakui ada perbedaan, walaupun itu cuman angka. Karena sudah diakui, karena saya baru tahu sekarang juga gitu. Karena sudah diakui, jadi saya pun harus berbesar hati mewakili, iya ini perlu untuk ditindaklanjutin lagi. Akurasi ya, untuk akurasi. Ya, Kita bicara akurasi untuk- tadi. Ya, Dan untuk ya, kami umat karena kita Kristen. temanya kan transmisi. Kan bicara transmisi, Ya, dari otomatis awal kan akurasi. masalah, ya akurasi. Jadi walaupun Akurasi. angka, karena angka itu walaupun dia sedikit, itu maknanya juga itu sangat sangat penting gitu kan. 1 sama 2 itu kan berbeda sekali maknanya gitu. Jadi saya harus mengatakan itu. Nah, mungkin tadi yang belum terjawab dan saya juga pengen tahu sebenarnya ke Bang Nandar masalah tadi bahasa. Saya selalu tadi Bang Nandar kan bisa nguasain bahasa apa tadi Yunani, Ibrani sama Aramaik ya Bang ya? Iya. Jadi untuk Aramaik saya berterima kasih kepada Bang Milo dan Mesia karena yang mensupport saya belajar bahasa Aramaik adalah Bang Milo dengan Mesia. Jadi 1 juta kemarin sudah kali 12 pertemuan. Ya, alhamdulillah. Ya, Terima kasih kasih kepada kaum informasi ke Kak muslimin. Santi dulu nih. Oh, oke. Ke Kak Santi kita Silakan. kasih info. Dari tadi Nandar sebutin Mesia, Bang Milo, Kak Santi. Saya itu punya program bersama teman-teman di belakang layar namanya program Mesia, di mana program Mesia ini membiayai para apologet Islam ini dalam tunjangan wifi per bulan dan juga belajar bahasa asing. Bang Loading itu dibiayai belajar bahasa Inggris, kita kasih dia privat bahasa Inggris. Nandar itu privat bahasa Aramaik. Saya dikuliahkan. Artinya kami ini lebih mengedepankan untuk belajar. Jadi kami kumpulkan uang kami bersama-sama dalam program Mesia itu. Uangnya itu kami alokasikan untuk pertama tunjangan wifi dulu untuk para apologet yang setiap hari diskusi sekitar 15 komal, dan yang satu lagi program kami adalah biaya pendidikan bahasa asing untuk para apologet sehingga para apologet ini semakin bervalue seperti Nandar belajar bahasa Aramaik dan Bang Loading ya speak English lah. Oke ya. Jadi memang betul-betul dibuat ya memang ada value berkualitas ya. Jadi bukan ngomong sembarangan gitu ya. Insya Allah. Saya tertarik sekali memang dengan ini dan saya tadi lihat Bang Nandar itu menguasai bahasanya kan. Kalau boleh tahu tadi yang Yunani, Ibrani sama Aramaik itu Bang sudah berapa persen sampai sekarang ini menguasainya? Kalau Aramaik saya newbie ya, masih baru karena Aramaik itu ada 3. Ada Aramaik Serto, ada Aramaik Estrangelo, ada Aramaik Badenhoyo. Makanya di dalam bahasa Aramaik Serto, nama Yesus itu bukan Yesus. Dalam bahasa aslinya itu adalah Iso. Dalam dialek Estrangelo, Isa. Jadi nanti kalau Yesus datang kedua kali, dipanggil Yesus, gak noleh dia. Yesus, gak noleh dia. Tapi kalau kami memanggil Isa, itu bisa noleh. Oh iya, gitu. Assalamualaikum. Nah, gitu. Itu Aramaik saya baru 12 kali pertemuan. 12 Kalau Ibrani, saya belajar selama 3 tahun di Moresa Prisaleh bersama Syueb. Dulu itu ada namanya Syueb, sekarang juga ada ya. Bahkan Uniripa juga belajar bahasa Ibrani dengan satu guru saya, Moresa Prisaleh. Moresa Prisaleh itu lulusan Mesir, pinter bahasa Arab, pinter bahasa Ibrani, Yunani, Jepang. Pokoknya beliau itu ahli bahasa lah. Tetapi beliau mengajar kami berbahasa itu bukan teologi, tapi Ibrani modernit, yaitu Ibrani modern 3 tahun. Jadi yang kami pelajari itu kayak percakapan kayak gitu. Makanya ada di TikTok saya bercakap-cakap dengan orang Yahudi. Kalau di TikTok saya yang utama itu, nih saya tunjukkan ya. Di TikTok saya, Yonatan Nandar yang pakai foto negro, Kasanti bisa lihat sendiri bagaimana percakapan saya. Ya. Ini akun saya yang utama ya. Ntar dulu ya. Nah ini. Yonatan Nandar, sebentar ya. Kok ngeblur nih? Nah, Yonatan Nandar 01. Nah, ini saya ngomong dengan orang Yahudi asli. Kalau mau nonton bagaimana percakapan saya dengan orang Ibrani asli, silakan ditonton ya. Ada 431.000 gitu. Oke. Gitu. Kalau Ibrani Berarti saya belajarnya sudah bukan fasih, ya, Ibrani. Bang?
Ya, Berarti kenapa? sudah fasih ya untuk bercakap-cakap pun sudah fasih sama native Ya, speakernya ya. saya nggak ngomong pasti ya. Ya, silakan aja dilihat di TikTok saya yang tadi tuh yang negro Yonatan Under 01. Itu saya Iya. berbicara langsung dengan orang Yahudi. Oke, siap. Kalau Saya pasti mungkin tadi ya, saya masih belajar juga sih. Karena kalau bahasa itu kalau tidak digunakan akan kembali lupa. Begitu. Mungkin tadi saya juga mewakilkan pertanyaan dari Bang Jack tadi yang udah diturunkan gitu. Kan dia tadi kayak menyerang abangnya tidak bisa membaca gitu kan. Jadi saya mau luruskan sekarang. Berarti Bang Nander bisa ya, bisa memang menerjemahkan langsung juga sudah fasih gitu ya Bang? Supaya tidak Kalau salah kalau paham. kalau biblikal saya itu tidak diajari oleh guru saya biblikal. Jadi yang kami belajar itu adalah Ibrani modern. Jadi bukan Ibrani kitab suci. Karena Ibrani modern dengan Ibrani kitab suci itu berbeda, gitu kan. Jadi yang kami pelajari itu kayak ya bahasa sehari-hari aja. Cuma kan ketika kita akhirnya membahas Bible, kita punya pegangan, minimal kita bisa membaca. Ya, sama dengan umat Islam juga. Umat Islam yang bisa membaca Al-Quran belum tentu dia bisa menerjemahkan satu persatu. Karena apa namanya itu orsar milim kalau dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Arabnya itu mufradatnya kan banyak. Tidak mungkin. Tetapi minimal kita tahu nih, kalau misalnya ada terjemahan yang salah, coba cek Ibraninya kok nggak ada di sini. Nah, itu bisa. Iya. Begitu. Saya nggak ahli banget, nggak pandai, nggak. Ya minimal bisa lah ya, bisa baca gitu kan. Kalau menerjemahkan, oh itu belum ke tahap itu, belum ke tahap itu. Ya, yang harusnya kami umat Kristen harusnya lebih bisa gitu ya. Nah, ini harusnya Uniripa aja bisa Ibrani, tapi Uniripa ini tawadu. Beliau itu bisa, tapi seolah-olah memang ilmu padi kalau Uniripa. Kalau saya suka pamer. Kalau Iya. Uniripa ini dia tawadu. Makanya saya bilang saya muridnya dia. Saya belajar ketawaduan dari Uniripa. Iya, Gitu. benar. Maksudnya itu juga yang mau saya sampaikan ke teman-teman umat Kristen. Kita berani jujur itu bukan berarti kita sedang merendahkan milik kita, enggak ya teman-teman ya. Bang Jack juga gitu. Dengan kita mau terbuka, sebenarnya kita jadi lebih gampang mendapat ilmu itu dan kebenaran gitu. Jadi kalaupun harusnya kan kita malu, mereka saja bisa belajar dan mau belajar, tidak dipaksa gitu untuk kitab kita, termasuk untuk original teksnya. Nah, kita sendiri, saya lihat yang naik kayaknya belum banyak deh ya, yang dari umat Kristen yang menguasai. Belum banyak juga ya, yang saya tahu ya. Nah, gitu. Jadi mungkin Bang Jack nggak bisa gitu juga tadi, termasuk attitude-nya, saya juga tidak senang, jujur. Kita punya kekurangan, lebih baik terbuka saja. Karena mereka juga mempelajari itu kan pakai usaha, pakai pengorbanan. Betul. Jadi saya menghargai gitu, karena itu tidak gampang. Belajar bahasa itu tidak gampang. Makanya bahasa itu bisa itu kalau dari kecil, itu baru mudah. Kalau sudah besar itu belajarnya Bang itu sulit banget, sulit. Karena harus menghafal lagi ya. Gitu. Jadi saya cuma tadi bertanya ke Bang Andar, saya kagum. Karena saya juga orang sastra Bang, tapi Oh gitu. Saya Iya. Ibrani, Yunani, Kak kalau Santi Yunani sastra apa? otodidak. ya Nggak, kalau Kak Santi ini sastra apa? ya cuma ngambil sastra Inggris aja di S1-nya. Ah, ini dia nih ya. Inggris. Nah, jadi ini bagus banget teman-teman ya. Oke. My sister ya. Jadi nanti Bang Loding bisa ada speaking partnernya karena dia juga lagi kursus bahasa Inggris, aku juga. Berarti nanti kita ada speaking partner nih, Bang Loding. We can talk with English with our sister ini ya. Iya. Can I? Saya bahasa Inggris itu posisi sekarang Bu Santi, saya bahasa Inggris posisi sekarang masih tipis-tipis. Kalau 10 kan 10, 20 10, kalau 30 10. Nah, baru sampai situ saya lanjut. Kalau Bang Loding memang juaranya stand up comedy di sini. Satu-satunya apologet yang bisa stand up comedy cuman Bang Loding. Makanya saya Betul. berulang di komennya. Masya Allah, itu pujian itu. Karena dalam Masya dunia Allah. psikologi boleh kita temukan jurnalnya. Salah satu ciri-ciri orang baik itu adalah humoris, Kak. Iya, Orang yang baik itu biasanya humoris. Nah, Kak, kita fokus ke ini, Kak. Saya pengen nyampaikan ke Santi nih tanpa bermaksud untuk merendahkan Uni, Bible sama Uni. sekali karena ini kita, yep. Sebentar nih.
Bang Loding, Kak Santi, Uni Ripa, mohon maaf, aku izin pamit dulu ya, ngantuk aku Ya, udah jam makasih 12. Bang Kemana? Nandar. Makasih ya, Oh. Uni, mohon maaf aku Makasih. potong, Bang Loding, Makasih. Iya, mohon nggak maaf aku apa-apa, mengganggu Nandar. waktunya karena netizen ini, Bang Nandar udah janji ke Bang Loding, aku aja baru inget, oh iya ya, aku disuruh netizen, Ya, Bang Loding, makasih, Bang makasih Loding. Nandar ya tadi Dan keren. ke netizen Ya. juga makasih ya yang sudah menyukai saya sampai saya disuruh-suruh ke sini. Aku tuh malu ke sini Masya tuh. Allah. Takutnya Bang Loding Nandar ke sini lagi. Makanya aku tuh sungkan gitu loh. Makasih Bang Loding, tapi saya yakin Bang Loding nggak seperti itu ya. Kak Santi, mohon maaf Bang Loding, aku Bang percaya Loding Bang nggak Loding kayak baik gitu. hati. Enggak, Ya. itu bercanda. Makasih Iya. Bang Loding, Uni Ripa, Makasih. Kak Santi, saya izin pamit Uni, Ya. lanjutkan nih. Ya, Ya, makasih siap-siap Teman-teman, makasih Nandar. ya. Yo, Sehat-sehat assalamualaikum Nandar ya. warahmatullahi wabarakatuh. Karena Yo. biasanya saya dengan Nandar tuh buka roomnya berdua. Makasih. Kami sudah terbiasa Oh, partner berdua. biasanya Kak Santi. Dia buka Oh, room, saya yang partner. jadi narasumber. Iya, Pak. Begitu. Ya, kita lanjut ke ini Kak. Saya sedikit karena saya juga harus istirahat. Saya Ya, juga harus mungkin tuntaskan closing. poin kita. Ya, di closing. Saya belum closing, cuman hanya ingin Oh, belum. memberikan kepada kakak. Jadi gini Kak, kalau hanya perkara jumlah berbeda ya, kakak kalau mau cross check itu silakan kakak lihat kontradiksi para Bible itu banyak, bukan hanya sekedar jumlah ya, sekedar jumlah, kemudian nama tempat itu seperti itu kurang lebih. Itu anggaplah kayak kita bisa mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan itu nggak esensial karena itu bukan ajaran, tetapi itu informasi yang bisa jadi salah. Masalahnya adalah klaim informasi itu dari Roh Kudus, kan itu yang membuat dia jadi kontradiktif gitu. Maka klaim bahwa itu dari Roh Kudus itu terbantahkan di situ dengan adanya kontradiksi. Nah, tapi ada satu kontradiksi yang saya tunjukkan kepada kakak, ini bukan cuma sekedar parah tapi juga sangat-sangat mengerikan kalau ini dilanjutkan, karena ini seolah menuduh bahwa Tuhan itu tidak ada bedanya dengan iblis. Kakak silakan catat ayatnya. 2 Samuel pasal 24 nomor 1. 2 Samuel 24 ayat 1. Ayat 1. Ya. Coba silakan kakak baca ayatnya. Saya akan tunjukkan betapa mengerikannya kalau kitab itu tidak akurat gitu loh. Itu berbahaya buat keyakinan. Kita tidak bisa menyandarkan keimanan kita, perkara akhirat kita dari kitab yang bahkan sudah terdistorsi parah gitu. Itu kenapa Al-Quran itu terjaga. Nah, kakak baca. Coba saya baca ya. 2 Samuel 24 Oke. ayat 1. Orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, Oke. pergilah, hitunglah orang Israel dan Yehuda. Oke, izin minta maaf ya. Kalau kakak baca ayat itu kan berupa informasi ya, bahwa ada yang pernah bangkit dan juga murka kepada Bani Israel, benar nggak? Itu kan sekedar informasi ya, bukan ajaran, bukan perintah, betul nggak? Tapi itu informasi. Nah, dan kalau kakak tangkap secara terjemahan, siapa di situ yang dikatakan bangkit dan murka, menyuruh menghitung orang Israel? Tertulisnya siapa? Bangkit pula murka Tuhan terhadap orang ia menghasut Daud. Maka yang bangkit murka menurut informasi dari penulis kitab Samuel adalah Tuhan. Benar nggak? Tunggu, bangkitlah pula murka Tuhan Ya. terhadap Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel. Ya, yang berbicara Tuhan. Dan yang bangkit murka adalah Tuhan. Nah, ini perspektif penulis kitab Samuel, Kak. Tapi coba kakak lihat bagaimana perspektif cerita yang sama dengan penulis yang berbeda di dalam 1 Tawarik pasal 21 nomor 1. 1 Tawarik 21. Kakak tampilkan di laptop kakak kedua ayat itu, biar kakak perbandingkan. Tawarik 21. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya, di sini kontras ya. Ada dua informasi dari kitab yang berbeda tentang cerita yang sama, yang mana subjeknya itu berbeda antara Tuhan dan iblis. Bagaimana mungkin Kak Santi menyandarkan keimanan Kak Santi perkara hari akhirat setelah kematian Kak Santi dari informasi yang kontradiktif, bahkan membedakan Tuhan dengan iblis aja nggak bisa. Ini bukti rusak parah, distorsi parah. Kenapa? Kenapa secara rasional
secara ilmiah ini bisa terdistorsi? Karena memang Bible itu merupakan catatan-catatan manusia yang terkumpul satu sama lain. Nah, inilah kenapa Quran katakan begini. Dalam Quran surah An-Nisa yang saya bacakan, Allah sudah mengetahui ini terjadi, maka Allah sebenarnya Al-Quran kami menunjukkan bahwa kitab yang seperti ini bukan firman ilahi. Makanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Quran surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah wala jadu fi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak membaca dan mempelajari Quran? Kalau Quran ini bukan dari Allah, maka tentulah banyak kontradiksinya. Allah menegaskan kepada kami, secara tersirat, wahai orang beriman, kalau ada kitab yang kontradiktif, gak mungkin dari Tuhan, karena gak mungkin perkataan kontradiktif dua-duanya benar, pasti ada yang salah. Maka bagaimana mungkin kitab yang salah tetap ada dalam kitab suci? Dan apa kabar Nabi Muhammad terkait kepada kami tentang Bible kakak? Nabi Muhammad tidak bilang kitab kakak itu palsu, tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kami melalui asarnya Ibnu Abbas bahwa kitab yang kakak pegang itu telah bercampur. Ini penjelasan tentang Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang telah menulis kitab dengan tangannya, dan celakalah mereka dengan menjualnya dengan harga murah dan berkata bahwa ini dari Allah. Ya, mereka buat kitab lalu mereka katakan ini dari Tuhan. Dan Kak, saya punya banyak sebenarnya. Kenapa saya terganggu dengan Zack? Karena saya mau kasih materi banyak buat Kak Santi sebetulnya hari ini, mau tuntas gitu loh. Nah, saya bisa tunjukkan Kak, jenis distorsi apa saja yang terjadi dalam Bible. Ayat sisipan. Kak Santi tahu kalau dalam Bible ada ayat sisipan dan diakui oleh scholar Kristen? Oh, belum tahu saya. Oke, saya kasih dalilnya. Ini malam ini harus saya tuntaskan mungkin karena kita bahas kitab suci di hari ini aja. Besok kita sudah bahas tema lain malam minggu nanti. Saya tunjukkan kepada kakak. Ini adalah bukti diakui sendiri oleh orang-orang Kristen bahwa Bible itu memiliki sisipan. Nih, ini dari Alkitab Sabda Kak. Kakak boleh, saya punya kitab Katolik ya, atau saya tunjukkan kitab Katoliknya aja. Saya punya fotonya bukan kitabnya ya, karena qadarullah saya pernah foto kitab ini di tangan Kodonditan ya. Jadi waktu itu saya bermain ke studio Kodonditan punya kitabnya Katolik ini ya. Nih mana ya, saya bukakan dulu. Oke, nanti saya coba tunjukkan. Saya kasih ini dulu sebentar. Saya tunjukkan literasinya dulu sebelum ini biar nggak terlalu lama ya. Saya mencarinya lagi nih. 1 Yohanes pasal ke-5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Dan tahukah Kak Santi, ayat ini adalah ayat fundamental tentang Trinity, dipakai oleh seluruh orang Kristen ketika menjelaskan Trinitas. Dan menurut para scholar Kak Santi, ya, ayat ini ayat apa? Mari kita baca di sini. Tafsiran menurut ND, ya. Sorry, bukan tafsiran menurut ND, kita bahas menurut Yerusalem. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, jadi distorsi para yang terjadi dalam Bible itu bukan hanya dalam perjanjian lama saja, tapi bahkan termasuk perjanjian baru tidak luput dari distorsi para. Dan distorsi parahnya itu harusnya mempengaruhi iman. Kenapa? Yang saya tunjukkan tadi ayat sisipan itu adalah ayat fundamental Tritunggal. Ayat dan 2 Samuel Tawarik tadi yang saya tunjukkan adalah bagaimana manusia mengenali Tuhan. Tiba-tiba ada yang mengatakan ternyata yang menghasut adalah iblis. Ya, jadi artinya Kak Santi, saya adalah orang yang berusaha menunjukkan bahwa kitab yang kakak pegang itu seperti tepat yang Quran katakan bercampur. Ya, saya tidak sepakat dengan pernyataan kalau ada yang bilang bahwa Bible itu palsu.
Karena palsu itu artinya adalah ditiru. Tapi saya sepakat bahwa Bible itu adalah campuran antara karangan manusia dengan ajaran-ajaran Yahudi yang masih ada di secara tradisi mereka riwayatkan by lisan yang disebut dengan Torah CBLP. Sisipan Nah, tadi itu sumbernya dari mana? itu sabda.org. Sebenarnya semua literatur mempunyai itu. Saya kasih kakak foto buku kitabnya orang Katolik ya. Salah satu kitabnya orang Katolik itu punya ini dia. Saya kasih foto literasi ya nih. Nah ini dia. Saya tunjukkan kepada kakak deh. Itu kan dalam situs website sabda.org. Nah sekarang saya kasih catatan kaki dari pihak Katolik sendiri yang sudah mengakui itu ya. Ini saya tidak punya bukunya ya kak, tapi ini punya Kodonditan. Tapi saya punya screenshot atau foto karena waktu saya main ke tempat Kodondi saya foto. Ini dia kitabnya kak. Ini adalah kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini cetakan tahun 2009 dan ini dari ini dia ya. Ini dia kitabnya, Kitab Suci Katolik ya. Saya besarkan dulu. Ini Kitab Suci Katolik tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia, tidak diperjualbelikan oleh Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama ya. Nih, Departemen Agama. Dan saya mengambil di ini kak. Nah ini dia 1 Yohanes pasal keempat atau kelima. Ini catatan kakinya kak. Ini fokus catatan kaki, penjelasan dari kitab Katolik sendiri. Oke. Saya besarkan karena saya nggak mampu, karena mahal ini bukunya 10 juta harganya kak. Ini pun tidak diperjualbelikan. Iya bukunya ini ada di tangan Kodondi ya. Kodondi itu juga dapat dari saya nggak tahu apa MUI atau mana, saya kurang tahu ya. Yang penting Kodondi punya kitabnya. Nah ini dia ya. Nih bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin dan kemudian disisipkan. Persis seperti footnote dari kitab Katolik ini. Nah itu berarti bukan kami. Sebenarnya bukan kami yang menuduh-nuduh, tetapi kami mendapatkan informasi dari scholar kakak sendiri bahwa memang distorsi parah itu terjadi dalam transmisi Bible, seperti penyisipan ayat, kemudian pengurangan ayat, dan juga ada kontradiksi ayat, dan bahkan satu kitab ada yang hilang. Ya, dalam Perjanjian Lama dikatakan sejarah-sejarah Nabi Ibrahim itu tertulis dalam kitab Nabi Edo, tapi tidak ada kitab Nabi Edo di dalam kanonisasi Bible kakak. Jadi bahkan seperti itu, ada informasi-informasi yang sudah miss atau hilang sama sekali. Dan ini saya tidak sedang bermaksud mungkin kita punya standar berbeda, nggak apa-apa. Tetaplah kakak kalau mau jadi Kristen, tetap kakak. Tapi saya berharap kakak jujur terhadap diri sendiri. Kalau saya bisa membuktikan Quran saya terjaga secara ilmiah dan tak ada satupun scholar yang berani dan punya dasar untuk membantah keterjagaan Quran, lalu saya bisa membuktikan dengan ilmiah juga kitab kakak sudah terdistorsi, maka saya lepaskan tanggung jawab saya. Ya Allah, saya sudah sampaikan kepada Kak Santi, andai saya dibangkitkan nanti bersama Kak Santi di yaumil hisab, ya Allah, saksikanlah ya ilahi Rob, saya sudah sampaikan kepada Kak Santi ilmu pengetahuan, maka saya pulangkan kepada Kak Santi bahwa Nabi Muhammad berkata, kullu umatin yadkhulul jannah illa man abaa. Kata Rasulullah, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagian tidak mau. Maka surga di dalam Islam itu karena mau dan tidak mau, bukan karena mampu dan tidak mampu, karena seluruh manusia dimampukan masuk surga. Hanya kadang kita mau dan tidak mau. Saksikanlah 15.000 mata memandang, saya sudah mengabarkan kepada Kak Santi, menggugurkan tanggung jawab saya sebagai pendakwah yang diperintahkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Begitu. Kalau Kak Santi masih butuh lagi bukti-bukti konkret, saya terlalu banyak bukti yang harus saya sampaikan. Ya, ini Sengaja saya pilihkan bukti-bukti yang gampang kakak bisa kakak temukan dan kakak cari dan tak terbantahkan. Seperti itu kakakku sayang. Jadi kita sudah 2 tema diskusi yang sudah kita clearkan. Dan kalau Kak Santi mau bertanya, saya persilahkan di sisa waktu mungkin kurang lebih 20 menit lagi saya selesai. Kakak saya fokuskan bertanya saja tentang Islam, silakan, insya Allah saya menjawab. Atau mungkin ada yang disampaikan, silakan. Ya. Ya, ini mungkin saya bagus untuk kami sesama umat Kristen untuk bisa menjawab pertanyaan dari Uni ini, ya kan? Karena dari tadi sumbernya memang dari sumber pihak Katolik juga, bukan dari sumber yang dibuat dari sumber umat Muslim. Kalau dari umat Muslim berarti itu subjektif, bisa begitu kan? Tapi ini dari pihak kami juga, berarti ini menjadi PR juga Uni. Nah, yang saya tidak bisa menjawab sekarang juga gitu.
Nah, kembali tadi soal akurasi kitab suci tadi, eh, saya juga dari awal kan sudah mengakui juga di hati saya tidak ada kesempurnaan. Tapi saya bicara saja untuk kitab suci saya, karena saya tidak punya kapasitas untuk mengkritik kitab suci yang lain gitu. Nah, dengan tadi ada bukti contoh angka tadi yang sudah diakui, berarti tergenapi pertanyaan saya. Kalau memang untuk akurasinya memang masih harus dipertanyakan. Nah, tapi kembali lagi tadi seperti juga saya harus sampaikan juga pesan Bang Jack kepada yang lain, tidak mengurangi esensi dari makna firman itu. Itu juga mungkin saya bisa juga harus angkat karena kami menerima juga tidak ada yang sempurna yang kami buat gitu. Dan untuk Al-Quran saya harus menyetujuin sesuai dengan yang Uni sampaikan malam ini selama 3 jam. Dan itu saya harus hargai, karena Uni kan berani mempertanggungjawabkan itu. Berarti pertanggungjawaban itu sangat sangat besar kepada Tuhan, ya kan? Dengan begitu saya harus mempercayai, dan saya tidak akan mengkotak-katik mencari celah salahnya milik orang lain. Jadi saya di sini justru dapat ilmu tentang Al-Quran dari Uni, arti kitab suci. Begitu Uni. Mungkin itu yang saya dapat hari ini, esensinya. Makasih banyak Insya Uni. Allah ya. Ya. Baik. Oke, nah buat semua netizen yang di bawah juga doakan Kak Santi terus ya. Kita berhak untuk mendoakan Kak Santi. Tetap hidayah itu dari Allah. Kami hanya menjadi wasilah. Jangankan kami, Nabi Muhammad SAW pun bahkan tidak mampu mengislamkan orang yang beliau cintai, ya, seperti paman dan juga kakeknya. Artinya mengislamkan itu bukan tugas kami, tapi itu adalah hak Allah kepada hambanya. Karena Allah akan merubah suatu kaum itu kalau kaumnya menginginkan. Itu kenapa orang-orang yang menolak ajaran Islam itu dan juga menolak Nabi Muhammad itu gelarnya itu kafaro, menutup diri. Kalau sudah menutup maka Allah akan mengunci. Tapi kalau sudah berani untuk membuka, maka ibaratkan kalung mutiara yang dipotong ujung di bawahnya akan mengalir semua hidayah dengan mudahnya. Seperti itu biasanya, dan kita akan mendapatkan apa yang kita upayakan. Kalau kita mencari, kita akan mendapatkan. Itu Islam ajarkan konsep seperti itu. Nah, dan insya Allah Kak Santi, saya sudah 4 materi yang ingin saya bahas dengan Kak Santi ini, dan besok itu lebih luas. Sebenarnya materi kali ini tuh sangat akademis ya, karena nggak bisa diputar-putarkan. Kalau materi konsep ketuhanan bisa diinterpretasi berbagai macam ya. Kalau ini nggak bisa, karena kita by tekstual. Nggak bisa kita ini kayak Jack tadi bilang, nggak bisa. Ada satu perkataan yang harus saya tanggap itu, bahwa kontradiksi dalam Bible tidak mengganggu esensi ajaran. Nah, ini lucu. Maaf Kak Santi, saya tidak bermaksud merendahkan Zack tadi ya. Coba Kak Santi perhatikan dari tadi omongannya saudara kita Zack tadi. Kami itu tidak perlu menghafal, tapi kami pelaku firman. Tapi Kak Santi menilai sendiri bagaimana attitude-nya. Saya sendiri orang yang sangat barbar kalau diskusi Kak. Ini saya katakan kepada Kak Santi, saya adalah orang kalau dalam ranah medan perang argumentasi, saya paling kejam dan paling tajam pisaunya. Saya ini masih jaga sikap kepada Kak Santi, melihat siapa lawan saya menggunakan diksi terbaik untuk Kak Santi. Kalau Kak Santi melihat bagaimana sesungguhnya saya menghadapi para penghujat, itu kalau di medan perang Kak Santi, saya adalah orang yang menghujam orang itu, saya acak-acak badannya itu. Saya robek-robek itu saking kejamnya. Artinya saya tidak segan untuk menggunakan diksi-diksi tajam menyadarkan orang-orang yang telah menghujat agama saya. Tapi karena ada Kak Santi, saya menghargai. Bahkan saya yang tidak punya Roh Kudus saja bisa menjaga sikap depan Kak Santi. Tapi ada orang yang mengatakan kami nggak perlu menghafalkan firman Tuhan kami pelaku firman. Tapi saya nggak perlu tunjukkan bagaimana Kak Santi sudah menilai sendiri dan melihat sendiri. Saya yakin Kak Santi ini objektif orangnya. Jadi itu hanya klaim. Mungkin Uni Itu hanya klaim. untuk masalah Jack, kita tidak bisa mengatakan dia Ya, kita nggak boleh justifikasi lah. Intinya menunjukkan itu kekristenan, itu adalah salah satu Iya, oknum yang sepakat. mungkin belum memahami. Tapi secara pribadi Bang Jack, saya sangat menyayangkan sebagai laki-laki yang berpendidikan, begitu tadi attitude-nya, saya juga menyayangkan. Mungkin kami kayak perempuan, ini mungkin buat laki-laki ya, saya juga berani ngomong gini untuk pelajaran. Kalau ada laki-laki bersifat seperti itu kemungkinan bisa ciri-ciri NPD gitu.
Ini buat pelajaran untuk laki-laki. Harus bisa mengontrol emosi, karena laki-laki itu pemimpin, harus lebih sabar dari perempuan dalam mengatasi masalah begitu. Jadi saya maaf Bang Jack, boleh marah sama saya, tapi saya di sini sangat-sangat objektif, mewakili umat Kristen juga. Kita harus tunjukkan ajaran Yesus, kerendahan hati, itu yang diajarkan oleh Yesus gitu, dan itu memang berat kalau kita tidak memahami ajarannya begitu nih. Jadi kita sepakat itu pribadi dia, karena masih Iya, banyak juga betul, umat saya Kristen, yang menunjukkan teladan Yesus. Makasih Uni. Tidak sedikit juga orang Islam yang kadang melampaui batas. Bahkan saya tidak boleh mengatakan saya pernah melampaui batas kok Kak. Tapi kan kita berprogres. Ya, itu intinya. Saya mengambil gini Kak. Artinya kita nggak cukup cuma sekedar klaim. Jadi penting sekali dalam Islam itu menghafal kalau ditanyakan akurasi. Ya. Tapi apakah, kan Kak Santi bertanya sama Yonatan Nandar tadi, apa sih urgensinya menghafal? Begini Kak Santi, menghafal itu adalah bukti bahwa Quran itu terjaga secara perangkat lunaknya ya. Kalau kita punya software dan hardware begitu, Quran itu terjaga begitu. Nah, apakah sekarang masih menjadi kewajiban? Sebenarnya membaca Quran itu bukan hanya sekedar menjaga Kak, tapi dalam nilai teologi Islam itu kami punya nilai plus ketika kami menyiapkan diri untuk menjaga Quran di dada kami. Kami membawa Quran kemana kami pergi. Nah, jadi kami nggak mungkin bisa lupa ajaran di dalamnya karena kami menghafalkan isinya. Nah, orang yang mengaku kami nggak perlu hafal tapi kami mengamalkan, apa yang mau diamalkan? Oh, apakah iya senaif itu kita berpikir bahwa setiap Kristen itu pasti bawa Bible kemana-mana dalam tasnya? Sehingga nanti kalau dia mau mengamalkan ajaran Yesus, tengok dulu dalam Bible. Apakah mereka mengingat semua ajaran Yesus? Nah, kan itu namanya naif namanya itu. Makanya saya bilang untuk akurasi salah satu metodologi yang tak terbantahkan. Saya punya sebuah buku karya ilmiah Kak Santi ya. Dia seorang peneliti yang membuktikan bahwa akurasi penjagaan Quran dengan metodologi hafalan itu 99% akurat. Saya kalau mau bongkar-bongkaran data banyak, tapi mungkin butuh waktu. Saya juga harus istirahat dan Kak Santi juga saya pikir harus istirahat. Ya, jadi saya punya buku yang ditulis oleh non-muslim dari kalangan Kristen sendiri membuktikan akurasi bahwa memang Quran itu terjaga secara hafalan. Dan dia menggunakan metode komputerisasi untuk penelitiannya Kak. Dia menggunakan metodologi komputerisasi, penghitungan komputerisasi, betapa akuratnya hafalan Quran ini terjaga itu 99%. Maksudnya bahwa memang betul-betul Al-Quran terjaga dengan hafalan itu betul-betul hampir mendekati 90% akurasinya. Kalau mau saya kasih data, Kak Santi mau nunggu sebentar, 1 menit mungkin. Saya kasihkan bukunya, nanti kakak baca bukunya mungkin PDF karena you can speak English, so I think you can searching this book and you read this book, sister. Saya kasih judul bukunya nggak? Oke. Saya mute dulu sebentar, silakan dilanjut Bang Loding sama Kak Santi. Ya, silakan Bang Loding, mungkin dari tadi sangat bersabar untuk mendengar. Waduh, ini luar biasa kesabaran Bang Loding yang punya host. Silakan Bang Loding. Tidak, saya catat Bu. Saya catat semua tadi karena ini ilmu. Ketika guru-guru kita yang berdiskusi, tugas kita murid itu mencatat. Biar kita pelajar sebentar, habis itu besok baru kita diskusikan lagi bersama oten-oten yang lain. Karena mungkin sekiranya saya itu cuma berharap apabila Bu Santi punya waktu minimal setiap malam minggu itu biar Bu Santi sama Uni, begitu kan. Nah, supaya ketika diskusi Bu Santi sama Uni ini bisa memberikan contoh kepada oten-oten yang lain. Karena untuk mematahkan narasi seorang Islam cuma satu, jujur. Jujur saja itu Bu, jujur. Ya, tidak kan begitu. Karena kami apa yang kami sampaikan ini kami akan mempertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Begitu. Silakan Uni sudah? Oh sudah, Kak Santi kalau bisa dicatat. Bukunya berjudul ini ya, An Oral Formulaic Study of the Quran yang ditulis oleh Andrew J. Bannister. Judulnya bukunya adalah An Oral Formulaic Study of the Quran yang ditulis oleh Andrew J. Bannister.
Nah, kesimpulan dari buku itu 2,5 kali lebih tinggi dari batas minimum rasio karya lisan, 52% Quran versus 20% batas minimum, 1,5 lebih tinggi dari rata-rata rasio karya-karya lisan. Maksudnya 52% Quran versus 33% ini kayak kalau kita lihat karya lisan dengan karya tulisan, maka Quran ini value-nya tinggi. Kak Santi baca saja bukunya nanti, sehingga Kak Santi bisa mengerti ini metode komputerisasi pembuktian bahwa Quran itu memang penjagaannya menggunakan hafalan. Nah, itu pun dikaji oleh Andrew J. Bannister. I hope you read this book for your education, sister. Thank you, makasih Uni. Saya coba. Ini pasti nih apa nih agak berat, tapi saya akan tetap coba untuk tantangan. Makasih Uni, makasih untuk ininya masukannya. Ya. Ya benar kata Bang Loding tadi Uni. Ini saya senang di sini. Jadi ini memang jadi salah satu forum memang edukasi gitu. Jadi terstruktur tadi kita beruntun gitu, nggak lari kemana-mana ngacak berantem nggak jelas. Jadi ada yang kita dapat malam ini dan itu gratis. Ini kan seperti kuliah juga, seperti belajar gitu kan, dan gratis. Dan dua umat agama di sini berkumpul. Itu kan nggak banyak terjadi di luar gitu. Ya, jadi kalaupun Bang Loding setuju tadi, ya saya akan mengusahakan waktu setiap Sabtu bersama Uni di sini. Saya akan usahakan jadwalnya akan saya bisa gitu. Mungkin di jam 9 juga. Gitu. Ya, Bang Loding sama Siap, Uni. Jadi nanti Iya. saya minta waktu sama Uni Rifa sama siapa Bu Santi di nanti netizen ya, kita sediakan waktu buat mereka khusus malam minggu, karena biasa malam minggu kan kalau laki-laki itu tawuran Bu kan, Oh makanya iya, saya ambil yang betul. perempuan. Jadi kan tadi kan sisi tawuran tadi, jadi biarkan agar saya juga mendapatkan ilmu dari Uni, karena malu juga kan saya, Uni kasih yang ini dong, kasih yang ini dong. Nah, mungkin dengan cara seperti inilah saya bisa mendapat ilmu Iya. dari Uni juga kan. Betul. Bisa mendapat juga bagaimana belajar Bu Santi ketika berdiskusi itu. Bu Santi tunjukkan kepada oten-oten lain, begini loh kalau berdiskusi yang sebenarnya itu kan, begitu. Iya, Karena setuju. untuk mematahkan itu tadi saya bilang kan, mematahkan narasi Uni cuma satu, jujur. Ketika jujur sudah, mau apa lagi Uni kan? Paling dapat edukasi, hanya dapat ilmu. Jadi kalau boleh nanti insya Allah setiap jam 9 waktu Bu Santi nanti bisa diskusi sama Uni. Tema apa nanti dibuat saja, begitu kan? Biar saya cuma menyediakan tempat kan, begitu. Silakan. Besok Masih ada temanya dua. kenapa Masih ada dua lagi ya? Kristen? Ada dua. Yang besok insya Allah malam minggu besok itu tema kita adalah ini agak lebih luas karena kita bicara tentang ajaran kasih. Kenapa Kristen itu layak dikatakan ajaran kasih? Ajaran kasih. Nah, saya kembali lagi saya sebenarnya tidak mau menyerang, tapi saya akan menunjukkan bahwa parameter kasih dalam Islam dan Kristen itu sama nggak sih? Ya. Parameternya sama nggak? Kasih Tuhan dengan kasih Tuhan dalam perspektif Quran dan Bible itu sama nggak? Kalau berbeda, oke, bagaimana dalam perspektif Bible? Kalau dalam Quran seperti apa kasihnya Tuhan itu? Nah, nanti kita akan bahas ini. Nanti poin kita itu akan masuk ke dalam ajaran nggak Santi? Ajaran-ajaran yang mengandung dalamnya. Nanti saya akan membuat sebuah statementnya begini Kak. Terserah Kak Santi sepakat atau tidak, tapi ini statement saya, silakan dikoreksi atau kalau sepakat boleh, enggak juga enggak. Dalam pandangan rasional dan naluri kita sebagai manusia, yang namanya ajaran Tuhan itu apabila diterapkan semua hukum-hukumnya dan semua perintah-perintahnya mustahil merugikan kita, tapi seharusnya menguntungkan kita. Jadi kalau ada satu perintah atau aturan dan ajaran yang apabila dilakukan tepat seperti yang diperintahkan itu merugikan diri sendiri dan orang lain, gak mungkin dari Tuhan. Iya, betul. Dan besok kita akan diskusikan ini malam minggu depan. Iya, jadi buat netizen mungkin jam 9 hari Sabtu stay tune hadir di sini karena Malam itu minggu, ilmu iya. bermanfaat. Dan saya boleh request mungkin buat Bang Loding, mungkin kalau bisa Bang Loding dikasih partner yang berkualitas lagi. Tadi Pak Sangkal Diri juga terima kasih sudah memberi waktunya tadi walau hilang di tengah jalan. Hari Sabtu mungkin dari Kristen bisa dibantu Bang Loding ya, yang
yang punya value bagus, attitude-nya juga bagus untuk mendampingi saya. Karena saya mungkin tidak Iya, sanggup saya, sendiri. saya mau juga begitu. Saya mau juga begitu. Kalau bisa, Bu Santi juga cari. Karena kalau saya cari itu banyak berteman sama yang kerasukan, Bu. Ya awalnya saja baik, akhirnya itu mulai dia. Biasa begitu, Bu. Jadi nanti saya coba kasih naikkan yang oten-oten. Karena kemarin kan sudah bukti kan. Satu pendeta lari, pastor lari. Terakhir pendeta Kindong kan dia berikan beban kepada Bu Santi kan. Nah ini Siapa? lagi tadi Pak Sangkal, bukan sangkal diri itu menghilang diri tadi diganti. Iya, Pak Sangkal diri ninggalin saya di tengah jalan, masuk Bang Jack. Nanti, Ya nanti ibu cari-carikan Iya. lagi. Ibu cari-carikan lagi. mungkin Ibu cari yang lagi ini Bang, gimana. saya penasaran karena saya waktu lihat videonya cukup dia bagus dalam menguasai diri sama juga ilmunya itu yang pakai topeng itu. Itu kalau bisa mungkin saya request gitu. Yang Pakai waktu topeng yang mana? yang waktu berdua sama Bang Loading pakai tutup muka. Oh, Bang Bruce dia ada di bawah. Ada di bawah Bang Bruce. Nanti ada dia punya WA ada sama saya. Ya. Nanti saya hubungi dia. Iya, Bang Kalau Bruce. lagi minta naikkan saja, biar ngobrol dulu janjian dulu sama Kak dia Santi. tidak minta naik. Dia tidak minta naik. Oh, Tapi kalau Bu Santi sudah bilang, nanti saya bilang ada dia di bawah Bruce. Karena kebetulan mau ke Jakarta ini saya mau ngopi sama dia lagi. mau ketemu ya. Iya. Iya. Ini Beliau versi itu. saya ya. Ini versi saya. Abang itu saya lihat punya paket yang bagus dibanding yang sebelumnya saya lihat. Dia pengetahuannya oke, sama dia kontrol emosinya juga bagus gitu. Jadi saya tertarik untuk mungkin bisa kolaborasi sama dia. Gitu. Siap. Tapi Kalau Jack tadi kalau itu datang dengan kerasukan, banyak kerasukan jadi. iya. Tapi kalau bisa topengnya dibuka gitu, Bang. Ya kan? Kenapa harus Ya. tutup muka ya? Saya juga bingung kenapa ya di sini pada ada sebagian yang menutup muka itu apa itu ada syarat kah atau ada yang harus Enggak, diwaspadai? biasanya gini Kak. Bukan. Biasanya begini Kak, izin ya. Ini pengalaman pribadi. Biasanya ada beberapa hal alasan orang tutup muka karena kalau dia ASN itu kan dia melanggar kode etik ketika melakukan perdebatan lintas agama di depan publik. Maka itu mengkhawatirkan kepada pekerjaannya kalau dia ASN. Contoh seperti Bang Zuma kan, dia ada kode etik yang tidak boleh dia langgar ya sebagai ASN atau sebagai orang yang bekerja di satu bidang tertentu yang dia punya kode etik sendiri. Nah, atau bisa jadi dia tidak buka kamera karena mungkin dia menjaga perasaan keluarga-keluarganya yang mungkin masih ada agama Islam kah gitu. Jadi dia mungkin saja tidak mau menyakiti saudaranya. Itu yang positif thinkingnya tuh. Tapi kalau negatif thinkingnya gini Kak, memang sengaja untuk menghujat. Jadi ketika menghujat mereka tidak mau bertanggung jawab sehingga kami untuk melacak, melaporkan segala macam kami nggak bisa karena memang niatnya sudah jelek dari awal. Maka mereka kadang tutup muka. Jadi kalau dari sisi kenapa ada beberapa apologet itu juga yang pakai masker atau apa, itu alasannya beragam. Tapi salah satu di antaranya itu adalah karena menjaga wibawa mereka di teman-teman mereka yang notabene-nya Kristen juga kalau yang Islam. Tapi kalau Kristen Ya. ya mungkin karena mereka tidak mau ketahuan mukanya sehingga ketika menghujat bisa bebas begitu. Itu kenapa saya juga mewajibkan narasumber atau pendiskusi depan saya itu harus buka kamera untuk bertanggung jawab dengan ucapannya gitu. Kasih. Ya, berarti Jadi nanti diperbolehkan. tidak apa-apa Uni. Nanti kalau dia naik dia pakai topeng biar Uni sama Tidak masalah. Uni sama Santi buka wajah saja begini, nanti saya yang pakai topeng. Tidak masalah. Biar saya pakai topeng. Biar sama kan? Saya yang pakai topeng gampang itu. Cuma pernah kejadian. Kalau saya pernah kejadian Oten naik diskusi jam 3 malam sama saya. Jadi dia pakai topeng begini kan? Tiba-tiba di rumah dia signal buruk. Jadi dia pindah ke rumah tetangga dikira maling, dipukul dia. Jadi iya maksudnya gini Kak Santi, saya memang sebenarnya buka kamera itu bukan untuk gaya-gayaan tidak, tapi setidaknya kita ini adalah orang yang berusaha jujur dan berani bertanggung jawab. Kan itu juga menjaga ucapan kita, diksi kita jadi terjaga ketika kita buka kamera. Kayak saya ini kan mau mati saya rupanya ketika saya sengaja untuk menghujat. Bodoh sekali saya kalau saya sengaja untuk menghujat karena saya secara nama orang jelas, profil saya jelas, saya tidak pakai nama apa, orang tahu semua siapa saya dan posisi saya di mana orang tahu. Jadi secara saya tidak punya mensrea lah intinya gitu, tidak punya niat buruk
tidak punya niat jahat ketika diskusi. Jadi saya siap mempertanggungjawabkan setiap ucapan saya. Kurang lebih begitu. Nah, Kak Santi juga begitu. Karena tidak ada rasa takut bertanya, karena pertanyaannya jelas, jadi nggak ada rasa takut. Begitu juga Bang Loding. Iya. Nah, tapi kalau ada yang bermasker itu alasannya biasanya beragam. Boleh. Iya, yang penting tetap diizinkan ya sama Bang Loding, tetap dibolehkan ya. Boleh ya. Iya, silakan dibolehkan. Jadi ketika Ibu Santi bawa partner dan partnernya itu misalnya dia menghujat, berarti Ibu Santi yang harus mengkat begitu kan? Nanti kalau saya kasih turun, nanti merajuk lagi. Oh, si Lodi kasih turun. Kita antisipasi begitu kan? Karena kita mau hadirkan diskusi yang tidak menghujat. Banyak orang bilang kalau open camp nanti kalian ditangkap. Itu RK sama bom-bom di open camp tidak ditangkap. Tergantung narasi apa yang kita sampaikan, kan begitu, kan? Kan kami ini tidak boleh menafsirkan kitab orang. Kami hanya bertanya saja yang menjelaskan kalian. Begitu juga ketika kalian bertanya, biarlah kami menjelaskan. Contoh, oh kenapa minum kincing onta begini? Apakah kalian sudah minum kincing onta, pergi ke Arab minum kincing onta? Nah, itu kan tidak boleh kan? Seperti itu, biar kami yang menjelaskan. Nah, jadi saya sangat bersyukur juga malam ini diskusi sangat luar biasa. Bu Santi sama Uni Rifa menunjukkan kepada netizen saya, insya Allah ini bisa menjadi asbab hidayah buat orang yang mendengar, orang yang menonton, dan orang yang melihat. Kan? Makanya saya bilang silakan dibantu tap-tap layar. Kalau ada layar yang LCD-nya pecah, silakan kita donasikan saja. Iya, Silakan. makasih Bang Loding. Saya juga harus minta maaf sama semua yang mungkin kata-kata saya mungkin lebih banyak menyakiti dari kaum saya. Sekali lagi saya minta maaf, sama Bang Jack juga saya minta maaf kalau saya juga ada omongan kasar, saya minta maaf Bang Jack. Saya mengkritik kaum kita untuk perbaikan, bukan saya untuk mau menjatuhkan, bukan. Karena kalau kita memang cinta bagian kita harus berani mengkritik dan terbuka, gitu ya saudara-saudara Kristiani. Karena mungkin juga setelah ini saya lihat deh, pasti mungkin ada sedikit juga yang menyerang saya. Jujur saya memang nggak kuat gitu, makanya saya harus langsung blok-blok gitu. Tapi sekali lagi saya minta maaf dan harus meluruskan. Tujuan saya di sini untuk belajar dan memperbaiki kalau itu ada yang salah. Dan saya siap untuk memberikan diri saya di sini untuk juga bisa dibilang juga sebagai tumbal juga tidak masalah gitu. Karena niat saya juga tulus di sini gitu. Dan saya sangat menghargai roomnya Bang Loding telah memberikan ruang kepada kami untuk belajar. Jadi kita harus terima kasih juga terhadap saudara umat muslim yang memberikan ruang ini. Karena ini ruang milik Bang Loding yang dia umat Islam. Jadi kita harus menghargai itu. Dan buat Uni yang selalu bisa hadir di hari Sabtu juga luar biasa memberikan kuliah gratis Uni orang berpendidikan, berwawasan, punya pengalaman yang lebih dari kami. Jadi kami pantas juga untuk belajar sama Uni. Makasih banyak. Itu dari saya, sebelum saya juga harus undur diri untuk istirahat. Terima kasih Bang Loding. Terima kasih. Uni, Saya juga terima ucapin kasih. terima kasih ya. 2 kali Ya. pertemuan luar biasa. Saya merasa sangat-sangat bangga bisa dialog dengan Kak Santi. Mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa dialog itu tidak selamanya menakutkan, hujat menghujat, saling caci dan penuh kemarahan. Tapi ada kalanya dialog itu bukan hanya sekedar transfer knowledge dan juga transfer attitude, tapi juga merangkai silaturahim antara kita yang berbeda ini. Seperti saya dengan Kak Santi yang insya Allah saya kuliah di Malaysia dan saya akan dekat sekali dengan Batam. Tentu akan mudah bagi saya untuk berkunjung berjumpa dengan Kak Santi dan kita ketemu di Mega Mall insya Allah. Saya traktir Kak Santi insya Allah. Saya juga. Saya welcome untuk kedatangan kalian semua. Dan kita mungkin bertiga sini harus ucapin terima kasih sama netizen yang sampai detik Iya. ini masih tetap memantau, tetap juga stay tune di sini. Mereka luar biasa Uni. Mereka memberikan juga DM-DM yang positif untuk saling belajar. Terima kasih buat semua netizen. Saya salam hormat buat semua netizen ya, semua koreksi Anda semua pandangannya, pujiannya dan juga kritikannya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada netizen. Saya termasuk orang yang sangat keras dan banyak sekali dikoreksi dalam pemaparan dakwah atau metodologi dakwah, dan kalau bukan karena netizen saya tidak mungkin bisa memperbaiki diri. Jadi betul kata Kak Santi, netizen ini
adalah salah satu faktor terbaik untuk perbaikan diri kita. Ya karena mereka tidak segan-segan untuk typing mengkritisi kita gitu. Jadi terima kasih buat semua netizen. Terima kasih banyak. Gift-nya Dan- juga terima kasih banyak ya. Oh iya. Gift-giftnya terima kasih banyak. Makasih sehat selalu. Ya. Dan mungkin bagaimana udah bisa mundur, mungkin juga Uni mau istirahat. Oke, saya juga. siap. Ya, Oke, makasih saya harus banyak. bacakan doa kafaratul majelis dulu untuk diri saya sendiri ya. Terima kasih banyak Kak Santi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin untuk malam ini. Tapi terakhir sedikit saya harus sampaikan terima kasih kepada kontributor Mesiah yang sangat kami hormati. Anda-anda yang telah berkontribusi untuk membagikan sebagian hartanya untuk perjalanan dakwah para apologet, di mana program Mesiah adalah pemberian terhadap tunjangan wifi teman-teman termasuk Pastor Loading dan teman-teman apologet lainnya. Kita bantu mereka membayarkan wifi supaya mereka bisa fokus berdakwah, nggak lagi memikirkan biaya wifi atau biaya listrik. Dan alhamdulillah kita juga membantu mereka hanya mengumpulkan uang-uang kita bersama, termasuk uang saya dan kontributor lainnya. Kita kumpulkan satu tempat untuk dibiayai pembelajaran bahasa asing mereka seperti Nandar, Bang Loading. Untuk saat ini alhamdulillah Mesiah sudah membiayai belajar bahasa Inggrisnya Bang Ardiansa, Ustadz Wafi, Bang Loading, belajar bahasa Arabnya Bang Faruk, belajar bahasa Aramaiknya Yonatan Nandar. Dan juga untuk kuliah saya sendiri juga dari kontributor Mesiah. Terima kasih buat kontributor. Tanpa Anda kami mungkin sulit untuk mendapatkan pedang dalam berdakwah, memiliki senjata dalam berdakwah. Terima kasih kepada Anda semua teman-teman kontributor ya. Jazakumullah khair katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit undur diri semuanya. Bang Loading, Kak Santi, semua netizen, saya mencintai kalian. Terima kasih banyak. I love you all. I love you. Bye.